Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Safriyadi berazam.com, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, Profesor Dr. Haji Ilyas Husti MA, angkat bicara terkait dengan pro dan kontra dukungan Ustadz Abdul Somad kepada pasangan calon Abdul Wahid dan S.F. Haryanto. Penilaian Ilyas Husti dipublikasikan oleh banyak media online pada hari Sabtu 7 September 2024. Itu berarti hari kemarin. Karena video ini saya tag di hari Minggu 7 September, sehari setelah media-media online mempublikasikan penilaian Ilyas Husti. Salah satu media yang mempublikasikan itu adalah cakaplah.com. Dukung Wahid S.F. Haryanto di Pilgubri. Profesor Ilyas Husti, _2. UAS punya hak untuk berpihak ke salah satu calon gubernur Riau. Pekanbaru cakaplah. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Profesor Dr. Ilyas Husti, mengatakan tidak ada larangan ulama untuk berpihak dalam politik, termasuk dukungan ulama besar asal Riau, Ustadz Abdul Somad, kepada salah satu pasangan calon gubernur Riau tahun 2024. Untuk diketahui, pada Pilkada Gubernur Riau periode 2004-2029, Ustadz Abdul Somad atau UAS memberikan dukungan kepada pasangan Abdul Wahid S.F. Haryanto. Bahkan ulama kondang tanah air itu ikut mendampingi Abdul Wahid S.F. Haryanto mendaftar ke KPU Riau beberapa waktu lalu. Terkait dukungan dan keberpihakan UAS terhadap salah satu kandidat calon gubernur Riau, Profesor Ilyas Husti menilai hal tersebut tidak ada persoalan. Hal itu disampaikan Ilyas Husti melalui video berdurasi 2 menit 52 detik yang berisi tanggapan akan keberpihakan Ustadz Abdul Somad pada pasangan Abdul Wahid S.F. Haryanto di kontestasi Pilkada November mendatang. Profesor Ilyas menilai sikap yang disampaikan UAS sudah tepat dan tidak ada larangan ulama untuk keberpihakan dalam politik. Saya sebagai pribadi, ia juga mewakili sebagian cendekiawan ini pada proporsional yang tepat. Karena ini menyangkut masalah interpretasi. Ini boleh saja bagi semua warga asal tidak menyudutkan. Saya melihat sosok Abdul Somad, dia punya hak untuk bicara dan punya hak untuk berpendapat dan punya hak untuk keberpihakan, tegas Ilyas. Ia juga menambahkan hal tersebut juga tidak dilarang dari pandangan agama. Menurutnya, tidak ada konsep netral dalam Islam. Sebab kalau netral itu tidak memilih satu pun, itu yang dilarang. Sebagai seorang ulama yang sudah menentukan sikap, berarti ulama tersebut sudah melalui beberapa tahap termasuk ijtihad. Urainya lagi. Dengan situasi tersebut, dinilai tidak layak jika ada pihak-pihak yang membuli Ustadz Abdul Somad. Langkah itu dinilai tidak tepat. Saya menghimbau dalam bulan-bulan politik ini, baik cendekiawan maupun ulama, berikanlah pandangan yang menyejukkan. Hak orang jangan diganggu. Silahkan perjuangkan hak kita. Sambung dalam video tersebut. Soal tudingan UAS memecah belah umat, Ketua MUI Riau Profesor Ilyas Husti menilai dengan tegas, lihat
tidak ada arah ke sana. UAS dinilai punya pengalaman yang menginginkan pemimpin Riau ke depan adalah orang yang tepat, yang membawa Riau semakin gemilang dan terbilang. Dia, dalam kurung UAS, sudah punya pilihan. Punya sejarah membuat dia punya sikap. Beliau ingin siapa yang sebenarnya dari hatinya ingin memperjuangkan Riau. Jadi Abdul Somad sudah tepat dalam bersikap. Kalau itu pilihannya sebagai ulama, mari kita taati. Sami'na wa ata'na. Yang tidak sepaham tinggalkan. Tapi jangan sampai membuat kekacauan dan kegaduhan. Karena UAS adalah ulama yang harus kita hormati. Tutup Ilyas Hustina. Ini berita yang dimuat di banyak media online terkait dengan sikap kontroversi Ustadz Abdul Somad yang total memberikan dukungan kepada pasangan balon gubernur Abdul Wahid dan balon wakil gubernur S.F. Haryanto. Terutama pada saat pasangan itu mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Riau pada tanggal 28 Agustus kemarin. Memang banyak sekali pandangan yang bersikap pro dan kontra terhadap ijtihad politik UAS. Bahkan komentar dari pendengar YouTube berazam ketika kami menurunkan video terkait dengan pendaftaran Abdul Wahid dan S.F. Haryanto yang waktu itu diantar oleh UAS, muncul beberapa kali. Ada yang mendukung, ada yang menyayangkan. Komentar yang sama juga disampaikan di beberapa media sosial. Sebenarnya kalau kita review ke belakang, ijtihad politik UAS tidak semata disampaikan pada saat Abdul Wahid dan S.F. Haryanto mendaftar ke KPU. Tapi sikap politik yang sama itu juga sudah diberikan oleh UAS pada saat Pilpres 2019. Kita mungkin masih ingat waktu itu UAS memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto. Dan dukungan itu secara terbuka disampaikan oleh UAS ke Prabowo melalui salah satu stasiun televisi. Pada saat itu pun sudah muncul pro dan kontra dari masyarakat tanah air terhadap ijtihad politik UAS yang mendukung Prabowo Subianto. Begitupun pada Pilpres 2024. Bulan Februari kemarin, UAS memberikan dukungan politiknya kepada Anies Rashid Baswedan. Kita masih ingat Anies bersama ibunya datang ke kediaman UAS di Ribo Panjang, bermalam di sana, UAS podcast, dan sempat memberikan keterangan kepada wartawan bahwa dirinya mendukung Anies Rashid Baswedan. Sekarang pada Pilgub RI 2024, ijtihad politik UAS itu juga muncul kembali. Dan tidak hanya kepada Abdul Wahid. Kita mencatat UAS juga memberikan dukungan politik kepada Repol SAG, bakal calon Bupati Kampar yang berpasangan dengan Ardo diusung oleh Partai Golkar. UAS juga mengantar Repol ke Komisi Pemilihan Umum. Sama seperti yang dilakukan
oleh Ustadz Abdul Somad kepada Abdul Wahid dan SF Arianto. Nah, karena sudah muncul pandangan yang pro dan kontra, Ketua Majelis Ulama Indonesia Riau, Profesor Ilyas Usti, menilai bahwa tidak ada yang salah dari ijtihad politik UAS yang memberikan dukungan kepada Abdul Wahid bersama SF Arianto di Pilgubri 2024. Penilaian Profesor Ilyas Usti sesungguhnya berpijak dalam dua kerangka. Yang pertama, kerangka konstitusi. Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, termasuk di dalamnya hak politik. Setiap warga negara oleh konstitusi dijamin hak politiknya untuk dipilih, untuk memilih, untuk berpendapat, untuk memberikan pendapat, termasuk berpihak kepada pasangan bakal calon. Dalam perspektif itu, Ilyas Usti meletakkan posisi UAS sebagai warga negara yang taat kepada konstitusi, taat kepada hukum, sekaligus menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan yang diberikan oleh konstitusi. Ditambah lagi dengan kewajiban UAS yang notabene adalah tuan guru, ulama yang memiliki pandangan tersendiri terhadap figur-figur bakal calon kepala daerah dan terhadap Provinsi Riau. Pandangan Ilyas Usti yang kedua berpijak kepada konsepsi Islam yang oleh Ilyas Usti di dalam berita ini bahwa tidak ada larangan di dalam agama Islam seseorang itu tidak boleh berpihak. Bahkan kata Ilyas Usti, tidak ada konsep netral di dalam Islam. Saya sebagai pribadi ya, dan juga mewakili mungkin sebagai sebagian dari cendekiawan melihat ini pada proporsi yang tepat lah ya. Karena ini menyangkut masalah interpretasi. Interpretasi ini boleh saja bagi semua warga ya. Tapi interpretasi jangan sampai menyudutkan seseorang. Karena itu dalam Islam tidak dibenarkan. Saya melihat sosok Abdul Somad ya, dia punya hak untuk bicara, punya hak untuk berpendapat, dan punya hak untuk keberpihakan. Tidak ada konsep netral di dalam Islam. Ya, sebab kalau netral itu tidak ada milih satupun dan itu dilarang. Sebagai seorang ulama yang menentukan sikap, berarti ulama sudah melalui beberapa tahap termasuk ijtihad. Termasuk umpamanya sebagai contoh wakil presiden kita Ma'ruf Amin ya. Dia punya ijtihad, kemudian ijtihadnya itu dilaksanakan dan ternyata apa yang dilakukannya itu benar. Begitu juga Abdul Somad. Saya kalau ada saudara-saudara kita yang membuli Abdul Somad, itu tidak tepat itu. Itu sebagai seorang ulama harus melihat persoalan itu pada porsi yang benar. Jadi saya tentu menghimbau ya dalam bulan-bulan politik ini ya, baik cendekiawan maupun ulama namanya, berikanlah pandangan-pandangan yang menyebutkan hak orang jangan diganggu, silakan perjuangkan hak kita. Jadi bagi saya Abdul Somad sudah tepat untuk mengambil sikap. Somad itu kan punya pengalaman ya, artinya dia ingin bagaimana pemimpin Riau ini orang yang tepat untuk membawa Riau ini gemilang dan terbilang. Dia sudah punya pilihan, punya sejarah. Tapi sejarah itulah yang membuat dia ini punya sikap. Siapa yang sebenarnya yang dari hatinya ini nak memperjuangkan
nasib Riau ini menjadi lebih baik. Dan itulah pilihannya. Kalau itu pilihannya, ya sebagai seorang ulama, mari kita taati, sami'na wa ata'na. Dan yang tidak sepaham dengan itu, tinggalkan, tapi jangan sampai membuat kekacauan, kegaduhan, apalagi untuk persekusi Abdul Somad. Dia seorang ulama yang harus kita hormati. Kesimpulannya, menurut Profesor Ilyas Susti, timbulnya pro dan kontra atas keberpihakan politik UAS dalam pencalonan gubernur Riau tahun 2024 ini hanyalah sebuah interpretasi. Karena ini hanya sebuah interpretasi, maka interpretasi itu ya tergantung dari perspektif mana kita menilai. Kalau kita memandang interpretasi itu menggunakan kerangka negatif, maka outputnya juga akan negatif. Kalau kita memandang interpretasi itu secara positif, maka outputnya juga akan positif. Yang penting bagaimana suasana pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau ini berjalan dengan damai, aman, kondusif, dan dari pesta demokrasi lokal ini kita memiliki pemimpin punya keinginan, punya tekad yang kuat memajukan Provinsi Riau lebih baik dari kondisi sekarang. Kita bertemu kembali pada episode mendatang. Jangan lupa subscribe channel YouTube Berazam, like and share, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.